Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan video review dari Touch Gym Ola. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Ola ini nggak ada yang sponsorin. Dengan kata lain, saya beli Ola ini dengan uang saya pribadi. Dan ini merupakan opini pribadi saya juga setelah penggunaan kurang lebih 2 bulanan. Yuk kita mulai. Mulai dulu dari build quality-nya. Untuk shell-nya, dia faceplate-nya dari bahan besi-besi metal gitu. Kalau nggak salah aluminium, kalau salah ya mohon maaf. Untuk bagian belakangnya dia dari plastik. Sampai ke nozzle-nya juga plastik. Dia marketingnya Ola ini katanya anti air, bisa dipakai untuk sambil olahraga. Tapi saya baca lagi katanya sih yang anti air hanya filter depan sininya aja ya. Jadi mungkin kalau kemasukan keringat dari sisi ventnya ya bisa jadi berbekan juga. Ya saya belum cobain dan saya nggak akan mencobanya. Untuk dari build-nya sendiri si Ola ini entah kenapa mungkin karena memang ringan banget kali ya. Atau karena warnanya yang begini dia tuh terkesan kalau dipegang juga agak gimana ya. Jujur aja kayak cheap feeling ya. Ringkih sih enggak. Tapi kalau dipegang tuh kayak aduh ini gimana gitu. Ya begitulah susah dijelaskan. Untuk build dari kabelnya sendiri, dia pakai model 2 pin, tapi kabel bawaannya ini 2 pinnya tipikal Touch Gym punya. Dia pinnya lebih panjang dari 2 pin normal setradisional normal-normal. Tapi tenang aja, meskipun kabelnya yang bawaan Touch Gym ini memang lebih panjang, saya sendiri udah cobain dicolokin pakai kabelnya Moondrop S8. Moondrop apa tuh kabelnya namanya? Lupa saya. Dicolokin ke situ aman-aman aja, nggak ada masalah berbetan segala macamnya. Untuk kabelnya sendiri di unit yang saya ada mikrofonnya. Dia nggak ada splitter tengah kabel sininya ya. Selain itu dia kabelnya seperti ini, ujungnya TRRS kalau nggak salah. Untuk fittingnya sih Touch Gym Ola. Ini di kuping saya yang nggak pernah bermasalah mau colok IM model kayak Blessing 2, S8, Etimotic. Si Ola ini nggak tahu kenapa dia agak sedikit susah untuk dapetin seal-nya. Regardless mau pakai ear tips bawaan, mau ear tips third party, ngomong-ngomong bawaannya dapet wide bore dan small bore. Sama aja. Bukan berarti fittingnya nggak dapet sih, tapi kalau misalkan kalau mau pakai si Ola tuh harus ada extra step di cik di kuping baru dapat seal-nya. Sehubungan ngomongin seal, saya bahas juga tentang driver flex. Ola ini aman dari driver flex, at least di unit yang saya punya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu driver flex, anggap aja ini kuping ya sebagai contoh. Ini kuping, ini IM. Kalau ditancepin ke sini ada bunyi cik kucrek itu driver flex. Ini di yang unit saya untungnya aman. Yuk langsung aja saya bahas soundnya. Untuk soundnya sendiri saya tes pakai E1DA 9038D dan juga Apple Music. Untuk gambaran besar soundnya sendiri ini dia punya HRTF target tuning atau diffuse field ease. Kalau menurut pendengaran saya sih ini masuknya ke arah yang sedikit bright ya, sedikit. Untuk si bassnya. Bassnya Ola ini dia flat, minim banget kolorasi dan minim tambahan micin. Basshead dijamin gak akan suka. Ini bassnya punya speed agak sedikit lambat ya, gak tahu kenapa. Padahal dia biasanya ya tanda kutip juga sih biasanya. Kalau yang bassnya minim, dia speednya suka lebih cepat dibandingkan yang bassnya gebuk-gebuk. Tapi ini untuk dipakai double pedalan pun masih aman sebenarnya. Cuman memang bukan yang tercepat. Untuk model bassnya sendiri dia jujur aja agak sedikit underwhelming ya. Padahal saya sendiri bukan basshead, padahal saya sendiri suka model-model IM yang diffuse field is kurang lebihnya kayak begini dia diffuse field juga. HD600 headphone dia diffuse field is juga kurang lebihnya. Saya suka, tapi yang di sini dia bassnya agak gimana ya? Kalau bahasa saya yang tidak mengikuti KBBI itu bassnya demples apalah. Kopong kayaknya ya. Dia punya tuh impactnya agak kopong. Kalau misalkan harus dikasih komparasi itu kayak bassnya SSR. Dia mirip ya kuantitinya mirip gini, tapi SSR dia lebih nampol, lebih dapet snappy impactnya. Di sini agak sedikit kurang. Mid range-nya
Untuk si mid-range-nya dia punya agak maju ya. Maju tapi nggak sampai shouty banget. Dibilang shouty juga ya nggak shouty sih sebenarnya. Cuman memang dia placement-nya maju ke depan. Mid-range-nya termasuk vokalnya karena saya ngomongin shouty. Untuk si vokalnya sendiri atau dari keseluruhan note weight-nya ya. Ini tuh agak sedikit, bilang tipis juga nggak tipis banget sih. Ke arah lean, ramping. Kalau jujur aja saya sendiri sih kurang, gimana ya, kerasanya agak kurang berbobot si Ola ini dari note weight-nya. Untuk kayak suara-suara vokal yang suara vokal cowok agak berasa sedikit lebih tipis. Kalau ngedengerin suara saya biasanya jadi agak sedikit lebih nyebelin kalau pakai Ola. Untuk si treble-nya. Treble-nya Ola ini lumayan ngecering, kerasa ada sparkle-sparkle-nya. Kalau temen saya ada satu orang yang nyobain katanya ini nusuk katanya. Tapi kalau untuk saya sendiri ini belum termasuk treble yang nusuk. Mungkin ya kalau kalian yang agak sensitif ke treble, kalau mau beli si Ola ini kalau bisa ya coba dulu sih kalau ada yang punya demonya. Atau kalau ada teman kalian yang udah punya Ola terlebih duluan ya bilang pinjem lah bentar lah. Ya kalau bisa sih coba dulu. Ini soalnya mix juga ya, kalau saya rasa ini nggak nusuk tapi teman saya bilang ini nusuk. Hati-hati. Untuk extensionnya sendiri ini lumayan panjang tapi ya untuk si kayak layering treble-nya masih standar banget. Bukan jelek sih, nggak jelek juga tapi memang nggak ada wow factornya. Untuk teknikalnya, stage-nya si Ola ini intimate tapi dia punya simetris dari sisi lebar dan juga si dalamnya. Untuk imaging-nya karena ya seperti biasa, nggak seperti biasa juga sih sebenarnya. Karena biasanya kalau HRTF ini, HRTF target dia punya imaging dan juga kayak positioning-nya dia bagus. Dan memang di sini bagus juga karena memang marketingnya si Ola sendiri dia katanya untuk main game ini mantap segala macamnya. Saya tes di game Apex Legends ini memang enak sih untuk dipakai nyari step segala macamnya. Cuman memang dia penyajian stage-nya agak sedikit intimate atau dengan kata kasarnya ini sempit. Kalau dari detail retrieval-nya ini udah lumayan lah ya. Nggak sampai detail ekstraktor yang segala macam rupa keajaibannya, tapi ya dibilang anti detail pun enggak ya. Mungkin ini sesuai harganya aja. Kelasnya 500 ribuan. Kalau harus di-compare, saya compare dulu ke IM Moondrop SSR. Dia punya tuningan mirip-mirip kayak Ola. Si SSR dia lebih forward lagi mid-range-nya. Malah SSR udah berasa, ya kalau volumenya besar ya, at least kalau volumenya besar, SSR udah berasa shouty-shouty. Kalau di sini saya rasa masih aman. Selain itu SSR dia punya bassnya kayak saya bilang tadi, dia lebih snappy, tapi kuantitinya kurang lebih sama. Untuk technical, saya rasa bagusan SSR dikit deh dari semua factor. Kalau di-compare-nya ke HZ Sound Hard Mirror. HZ Sound dia punya treble lebih ngecering dari Ola. Kurang lebih sama-sama diffuse field is juga dia punya. Sama-sama arah analytical suaranya. Karena memang si Ola ini jujur aja agak kurang gimana ya. Kalau harus saya bahasain tuh ini suaranya kayak tools ya. Kayak tools untuk kalian monitoring, editing. Sedangkan kalau kayak Iko OH2 dia lebih fun, musikal. Berhubung saya udah ngomongin ke Iko OH2 juga. Iko OH2 saya udah sempet compare si Ola di reviewnya Iko OH2. Kalau di compare ke Iko OH2, Ola lebih tipis, lebih analytical, lebih kayak tools suaranya. Untuk si Iko OH2 dia punya treble lebih smooth, lebih relax, lebih nyantai, dan juga warm musikal. Paling segitu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi di compare sama yang ini, itu tanya aja langsung di kolom komen. Apabila dirasa reviewnya nggak lengkap ya mohon maaf. Ini saya dadakan banget, nggak pakai skrip, dan juga saya lagi sakit nelen. Makanya suaranya jadi semakin nyebelin, lebih nyebelin dari biasanya. Mungkin segini aja reviewnya, sekian curhat dari saya dan terima kasih udah mampir ke video ini. Seperti biasa, jaga prokes, semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Thanks for watching. Bye-bye.